Bab 281, Tebasan Naga Badai Salju. Di depan batu elemental nasional, orang-orang menatap Huang Puqingtian dengan terkejut, terutama Luo Yunchang. Dia berkeringat dan diliputi kekhawatiran. Jika murid-murid ketiga rumah itu jatuh ke dalam ambisi liar dan melampaui batas Huang Puqingtian, itu sama saja dengan melemparkan Zuo Fan ke serigala. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Fan, dia tidak bisa menghadapi ahli ketujuh rumah sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Qingcheng, Xie Tianxiang dan Long Xingyun untuk mencapai kesimpulan. Mereka dengan suara bulat menggelengkan kepala, pikiran mereka berubah. Mengangkat alisnya, Huang Puqingtian sudah menduga hal ini akan terjadi, namun dia masih merasa tidak percaya, mengapa mengambil keputusan yang tidak bijaksana dan merugikan seperti itu. Jika kamu bisa menakutiku dengan kata-kata manis, aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Saya akan menyalahkan diri sendiri lebih dari orang lain. Itu adalah masa depan yang tidak ingin saya lihat. Long Xingyun mencibir, berbicara dari lubuk hatinya. Huang Puqingtian menggelengkan kepalanya dengan jijik, nilai apa yang dimiliki martabat dan harga diri di hadapan kekuatan sejati. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Ambillah, atau jadilah musuhku. Ketiganya melihat tekad di mata masing-masing dan bertekad untuk bertarung bersama. Huang Puqingtian mendengus, kamu yang memintanya. Jangan ikut menangis nanti saat kamu mulai menyesal. Huang Puqingtian menghilang dengan langkah ringan. Hal berikutnya yang mereka tahu adalah kemunculannya yang tiba-tiba di hadapan ketiganya. Sangat cepat. Ketiganya tersentak. Mereka tahu Huang Puqingtian adalah yang terkuat, tetapi belum pernah mendengar tentang kecepatannya, yang jelas lebih tinggi dari Lin Xuanfeng. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi karena mereka sudah berada di tanah. Bagaimana budidayanya mencapai kesempurnaan seperti itu, memiliki kekuatan tak terkendali dan kecepatan tak tertandingi. Monster sialan. Ketiganya mengertakkan gigi karena terkejut. Tapi mereka tetaplah 6 naga dan 1 phoenix dan memulihkan ketenangan mereka dengan cepat. Chu Qingcheng meraih sekutunya dan menutupi mereka dengan penghalang dingin. Keduanya kemudian menyerang. Pedang Xie Tianxiang berkilat dan telapak tangan Long Xingyun memiliki gambar naga. Mungkin hawa dingin Chu Qingcheng memiliki pengaruh, karena gelombang pedang dan gambar naga menyatu dengan dinginnya saat melewati penghalang. Mereka berubah menjadi serangan besar yang menghantam Huang Puqingtian. Serangan pedang ini 10 kali lebih kuat dari serangan Xie Tianxiang sebelumnya. Bahkan Huang Puqingtian harus serius. Mereka tahu seni kombinasi. Bagaimana? Yang Bangui dan Yu Yusan menangis kaget. Mereka yang menonton pertunjukan di luar batu elemental nasional ternganga. Seni kombinasi membutuhkan penggunanya untuk selaras pada tingkat intrinsik sejak usia muda. Namun bagi mereka bertiga yang bisa mencapainya, apalagi menjadi orang asing di hadapan debat esoterik, hal itu mengejutkan pikiran semua orang yang menyaksikan keajaiban seperti itu. Hanya nenek yang tahu alasannya. Ini dimungkinkan oleh Chu Qingcheng. Berbicara tentang monster, Chu Qingcheng tidak kekurangan dalam hal itu. Hanya saja bakatnya yang luar biasa mengarah ke arah yang berbeda. Tebasan naga badai salju. Ketiganya berteriak dan gambar pedang itu melolong. Ia menyerbu Huang Puqingtian dan membekukan semua yang ada di belakangnya. Bahkan monster nomor 1, Huang Puqingtian, akan mengalami hal lain jika dia menerima serangan ini dengan sikap riang yang sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, wajah Huang Puqingtian menunjukkan keterkejutan. Siapa yang tahu ketiganya bisa menggabungkan kekuatan mereka? Siapa yang tahu mereka bisa melancarkan serangan gencar seperti itu? Sambil menggertakkan giginya, Huang Puqingtian meraih tebasan itu dengan tangan telanjangnya. Hal terburuk yang harus dilakukan dalam kasus ini. Itu meledak menjadi 9 naga es, memalu Huang Puqingtian dari segala arah. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, tapi tidak ada ledakan yang terjadi. Setelah udara dingin menyebar, Huang Puqingtian terbungkus dalam es. Dia membeku dalam gerakan menggenggam dari sebelumnya, memberikan kesan bahwa bahkan jiwanya pun membeku. Tuan muda tertua, Yu Yusan dan Yan Bangui panik dan menatap trio Chu Qingcheng dengan kaget.
Mereka benar-benar mampu menangani Raja Naga yang mengguncang surga, Huangpu Qingtian. Di luar batu elemental nasional, penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Huangpu Qingtian yang maha kuasa dibekukan oleh seni kombinasi. Tidak ada yang melihatnya datang. Hanya bangunan bunga melayang, tempat tinggal Markuise Pedang, dan para petinggi paviliun naga terselubung yang menyeringai bangga. Mereka akhirnya membalikkan keadaan. Tapi Regent Estate yang menakutkan menahan diri, membuat mereka khawatir dan ragu. Bisakah? Hati nenek tenggelam. Mengaum. Raungan naga menarik perhatian semua orang. Chu Qingcheng yang tersenyum dan sekutunya tidak punya waktu untuk merayakannya saat mereka beralih ke sumbernya. Huangpu Qingtian, di tengah-tengah gunung es itu, menggunakan timbangan. Mereka bersinar keemasan dan kemudian seekor naga emas melesat darinya ke langit. Gunung es itu meledak berkeping-keping, menyiapkan panggung bagi Huangpu Qingtian yang berkilau dan keemasan untuk keluar dari reruntuhan dengan segala kemuliaan. Naga emas membuat lingkaran di atasnya sebelum kembali ke tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, di Dragon Cloud City. Benda apa itu? Long Xingyun bergumam kaget melihat naga emas yang menghilang. Wajah Huangpu Qingtian tidak sedap dipandang saat dia meludah. Saya harus memberikan penghargaan kepada kalian. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuatku sedekat ini dengan kekalahan. Tidak buruk sama sekali, tapi justru inilah kenapa aku harus benar-benar memahamimu, jadi tidak ada yang mau menantang raja mereka. Mata Huangpu Qingtian berkilat-kilat karena haus darah saat dia melesat ke depan. Ketiganya tersentak dan berpegangan tangan lagi. Namun kecepatan luar biasa dan kekuatan mengerikan Huangpu Qingtian datang ke arah mereka dalam bentuk telapak tangan. Tubuh berlian 9 naga, cakar yang diberdayakan naga. Mata Huangpu Qingtian bersinar dan menyerang tanpa ragu-ragu. Chu Qingcheng menutupi ketiganya dengan penghalang dingin, tetapi penghalang itu hancur bahkan sebelum serangan tiba. Dengan dentuman keras, bumi tenggelam seolah terkena hantaman meteor, meninggalkan kawah selebar 100 meter. Ketiganya meludahkan darah, merasakan tekanan besar di bahu mereka, bahkan menghentikan mereka untuk bergerak. Inilah kekuatan Huangpu Qingtian. Dan ini adalah kekuatan dari satu telapak tangan. Mereka bersatu dan membungkusnya dengan es, tapi itu pun tidak cukup untuk menggoresnya. Monster ini muncul, dengan segala maksud dan tujuan, tak terkalahkan. Ketiganya menghela nafas dan terlihat kalah, akhirnya menyadari perbedaan di antara mereka. Huangpu Qingtian menahan rasa sakit, kekecewaan, dan keputusasaan mereka dengan tatapan dingin. Keluarkan pil suci yang penuh. Huangpu Qingtian berkata, atau aku akan memeriksa kalian semua di sini untuk mencariku. Penampilan Huangpu Qingtian membuat takut ribuan lebih orang di belakang ketiganya. Dia memperlakukannya seperti tanah, hanya perlu mencubitnya sebelum meletus. Xie Tian yang hanya berharap memberikan segalanya untuk melawannya, tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan saudaranya sebelumnya, dia memaksakannya. Tapi kebencian itu semakin membara di hatinya. Chu Qingcheng menutup matanya dan tangannya memegang botol. Dia memegang tangannya yang gemetar dan berkata, ambil saja dan pergi. Kenapa harus melalui semua masalah ini padahal kamu bisa menghindari penderitaan dengan mengatasinya sejak awal? Huangpu Qingtian mencibir saat dia pergi dengan botol di tangannya. Dia masih jauh dari selesai mengejek mereka. Aku akan melepaskan kalian kali ini. Tetapi jika Anda menemukan pil suci penuh lainnya, pikirkan saya dan ambilkan. Seperti yang Anda ketahui, hanya yang kuat yang berhak atas kekayaan. Kalian sangat kurang, hahaha. Penghinaan yang tak ada habisnya menghantam ketiganya dengan keras. Namun serangan terbaik mereka pun tidak dapat membahayakan Huangpu Qingtian. Penonton di luar batu elemental nasional menghela nafas. Huangpu Qingtian memiliki kekuatan yang sangat gila sehingga bahkan seni kombinasi antara 3 orang jenius pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena mereka semua begitu asyik dengan pertunjukan itu, mereka gagal menyadari 2 bayangan bersembunyi di semak-semak. Salah satu dari mereka mencibir pada kepergian Huangpu Qingtian, hehehe, anak ini tidak terlalu buruk. Dia seperti yang mereka katakan, dan yang kita butuhkan.
Setidaknya kami tidak datang ke Tianyu dengan sia-sia. Namun bayangan lainnya melihat ke arah lain. Orang pertama memperhatikan dan menemukannya sedang mengamati Chu Qingcheng. Dari kelihatannya, kakek nakal itu telah menemukan targetnya juga. Dia mencibir. Bab 282, Tantangan. Saudari Qingcheng, kamu baik-baik saja. Xiao Dan bergegas membantu Chu Qingcheng. Xie Tianyang dan Long Xingyun dibantu oleh Xie Tianxiang dan Long Jie bersama Long Kui. Mereka semua menyaksikan sang raja yang menang pergi dengan kepahitan. Bahkan ribuan murid bawahan menundukkan kepala dengan putus asa. Bangunan bunga melayang, Sword Marquise Abode, dan semangat paviliun naga terselubung benar-benar dihancurkan oleh Huang Pu Qingtian. Apa yang mungkin bisa menanamkan rasa keberanian pada mereka sekarang, untuk menghadapi orang yang memandang rendah mereka dengan cemoohan seperti itu? Yan Bangui dan Yunusan, bersama dengan anjing-anjing baik yang ditinggalkan, penuh dengan penampilan kasar dan angkuh. Tampaknya mengikuti seorang master mempunyai keuntungannya sendiri, suatu keuntungan untuk pamer. Mereka sama sekali tidak ingin membiarkan hal ini terjadi, tapi apa yang bisa mereka lakukan selain menerima penghinaan dengan menundukkan kepala, setidaknya berusaha menghindari wajah sombong para penindas mereka. Chu Qingcheng menggigit bibirnya sampai dia mengeluarkan darah. Desahan yang dia berikan terasa seperti menguras seluruh kekuatannya. Kita perlu menemukan kunci susunannya sekarang. Ayo pergi. Yang lain menoleh ke arahnya sambil menghela nafas dan menggelengkan kepala. Apa yang awalnya merupakan pencarian kunci Arai, untuk menjadi juara pertama dan dinobatkan di Dragon Cloud City, kini menjadi alasan untuk melarikan diri. Pemenangnya bukanlah orang pertama yang kembali, tapi orang yang merebut semua pil suci penuh. Seperti yang dikatakan Huang Pu Qingtian, hanya orang kuat yang bisa mempertahankan semua kekayaannya. Dan mereka tidak sesuai dengan tagihannya. Mendengar kata-katanya, langkah Huang Pu Qingtian tersendat untuk sesaat, tapi sekarang dia menunjukkan seringai menghina yang lebih lebar. Antek-anteknya bahkan lebih jelas lagi dalam ejekan mereka, sambil menertawakannya. Di luar batu elemental nasional, tokoh-tokoh terkemuka di Regent Estate juga menunjukkan penghinaan yang sama, terhadap perasaan terpuruk dan menyedihkan yang ditanggung oleh faksi lawan mereka. Pertarungan ini sepertinya telah meramalkan pemenangnya. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Kesenjangan kekuasaan terlalu besar untuk dijembatani. Gemerisik. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, Huang Pu Qingtian menatap sumbernya sambil mengerutkan kening. Siapa di sana? Hus. Sosok yang panik dan basah kuyup melompat keluar. Dia menemukan Huang Pu Qingtian dan menangis gembira. Tuan muda tertua, akhirnya aku menemukanmu. Selamatkan aku. Oh, itu kamu. Huang Pu Qingtian menyipitkan mata. Lin Xuanfeng, kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu. Betapa perkasanya telah jatuh. Lin Xuanfeng, dari 6 naga dan 1 phoenix, dulunya adalah seorang yang berbudaya, bermartabat. Sekarang lihat dia hanyalah seorang gelandangan yang takut pada bayangannya sendiri. Meski bukannya tidak layak, karena tangannya juga hilang. Bukan hanya tim Huang Pu Qingtian, tapi pihak Chu Qingcheng juga tersentak. Pria berkaki satu itu mungkin setengah lumpuh tetapi dia masih memiliki sisa pertarungan dalam dirinya. Dia tidak akan pernah terlihat gelisah bahkan jika dia menghadapi bahaya serius. Dan lagi, lihat dia sekarang. Dia seperti kelinci yang takut pada bayangannya sendiri. Apa yang bisa membuat orang seperti dia ketakutan? Dan kamu menyebut dirimu naga singkat hutan. Tidak peduli dan tidak peduli dengan penampilannya, Lin Xuanfeng berlari ke belakang Huang Pu Qingtian, menggigil dan menunjuk ke pepohonan. Tuan muda tertua, selamatkan saya. Orang aneh itu datang. Siapa yang datang? Maksudmu? Kemudian hal itu menimpa Huang Pu Qingtian dan suasana hatinya berubah menjadi berat. Namun yang bisa dia rasakan hanyalah beberapa makhluk spiritual. Menamparnya ke udara, Huang Pu Qingtian mengutuk, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak datang. Dia tidak, tapi aku dengan jelas mendengarnya 10 hari yang lalu bagaimana dia ingin mencekik leherku. Lin Xuanfeng bahkan tidak menyadari pipi merahnya,
melihat ke belakang dari tempat dia datang dengan tatapan bingung dan bernapas dengan mudah. Ekspresi puasnya, kegembiraan yang dia ungkapkan karena telah menghadapi kematian dan melarikan diri, hanya membuatnya terlihat kasihan. Betapa takutnya dia menunjukkan ekspresi kegembiraan seperti itu. Di luar batu elemental nasional, simpatisan faksi Chu Qingcheng menemukan Lin Xuanfeng berada dalam kondisi yang lebih buruk. Rumah Mary Woods, Lord Lin, berwarna antara merah dan biru. Kemarahan yang dia rasakan karena dipermalukan oleh bocah ini hampir tidak dapat ditahan. Dasar brengsek, aku tidak mengirimmu ke debat esoterik untuk bermalas-malasan dan membuatku malu, tapi untuk membuatku terlihat baik. Oh, ironi yang kejam dan kejam. Dia mengejek bangunan bunga melayang dan yang lainnya disengat oleh Huang Puqingtian, tetapi sekarang giliran dia untuk menghadapi musik. Dia melihat bagaimana muridnya mempermalukannya dan menggelengkan kepalanya karena malu. Itu karma. Mata Tim Chu Qingcheng memegang secercah harapan. Huang Puqingtian menatap Lin Xuanfeng dengan wajah dingin. Maksudmu kamu melihatnya 10 hari yang lalu. Tapi bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup? Dia bisa dengan mudah membunuhmu jika dia mau. Aku, tidak pernah benar-benar melihatnya. Lin Xuanfeng terlonjak ketakutan, lalu menundukkan kepalanya, bingung, tapi aku dengan jelas mendengarnya ingin mencekik leherku. Apa? Anda mengatakan bahwa suaranya saja membuat Anda takut berlarian selama 10 hari. Tidak berguna. Bahkan mendengarnya sendiri membuat Huang Puqingtian meledakkan atasannya, merasa gatal untuk memborgol pria itu, lagi. Lin Rufeng menggertakkan giginya, ya Tuhan, sungguh memalukan. Demi Tuhan, kamu adalah naga sialan. Bagaimana kamu bisa begitu takut berlari begitu lama? Dan kamu bahkan tidak melihat bayangannya. Sisanya mengejeknya dari dalam dan menunjukkan rasa jijik mereka, bahkan penonton di luar batu elemental nasional. Beberapa lelucon ditujukan pada Lin Rufeng, yang hanya ingin mengubur kepalanya karena malu. Bahkan cewek dari Drifting Flowers Edifices tahu untuk melawan musuh yang mustahil, namun kamu melompati senjatanya, takut hanya dari suaranya. Lin Xuanfeng praktis bisa merasakan lubang membosankan yang terlihat konyol di punggungnya dan membentak sekutunya yang mencibir di sebelahnya, apa yang kamu tertawakan? Kamu akan berlari dengan ekor di antara kedua kakimu jika itu kamu. Hahaha, ya, bocah itu benar-benar bencana. Kami akui bahwa kami tidak akan pernah menghadapinya sendirian, namun meski begitu, tidak ada di antara kami yang akan begitu cepat kehilangan akal hanya karena suaranya. Paling tidak, kami akan menunggu untuk bertemu dengannya, Anda tahu. Hahaha, Yan Bangui dan Yu Yusan menertawakannya. Ini hanya berhasil membuat orang-orang di belakang kedua rumah itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka memiliki kerendahan hati untuk segera tutup mulut, karena takut akan apa yang mungkin dilakukan Mary Woods. Tidak ada yang tahu mana yang lebih buruk, menahan tawa mereka yang terlihat jelas, terlihat dari wajah mereka yang merah, atau membiarkannya keluar. Lin Xuanfeng menjadi ungu sekarang dan membentak, kamu tidak tahu apa-apa. Betapa mematikannya situasi itu. Pria itu tidak menunjukkan dirinya tetapi dia meraih tanganku dari jarak ribuan mil. Kamu juga akan lari jika menghadapi situasi yang menyeramkan seperti itu. Lin Xuanfeng masih melompat-lompat, wajahnya topeng kemarahan. Tawa itu berhenti dan semua mata tertuju pada lengan mulusnya. Rasa takut merayapi punggung mereka dan merampas suasana hati riang yang pernah mereka miliki. Ini tidak mungkin. Huang Puqingtian menyipitkan mata dan menarik lengannya lebih dekat. Kamu mengatakan kamu tidak pernah melihat pria itu, namun dia mengambil tanganmu. Saya bahkan tidak menyadari apa yang terjadi dan hal berikutnya yang saya tahu tangan saya hilang. Dan ketika dia mengancam saya, bahkan gunung-gunung berguncang, seolah-olah dewa gunung terbangun. Aku sangat ketakutan. Apalagi yang harus saya lakukan selain melarikan diri? Lin Xuanfeng menyeka alisnya dari perasaan firasat. Sisanya tidak bisa berkata-kata. Seseorang benar-benar bisa melakukan itu. Ambil tangan Lin Xuanfeng, tanpa sepengetahuannya, dari jarak ribuan mil. Semua orang, bahkan penonton di Dragon Cloud City merasa ngeri.
Kemampuan menyeramkan seperti itu berada di luar jangkauan bahkan seorang ahli Radiant Stage. Huangpu Qingtian memicingkan matanya dan berteriak pada Chu Qingcheng, katakan pada bocah itu bahwa kita akan berada 10 mil di sebelah timur dari sini. Jika kamu ingin pil suci penuh kembali, suruh dia mencariku. Saya ingin melihatnya mencoba mengambilnya dari jarak ribuan mil. Huangpu Qingtian menjentikkan tangannya dan pergi dengan penuh semangat bertarung. Satu-satunya yang mampu menggerakkan keinginannya untuk bertarung mungkin adalah Zhuo Fan di seluruh Tianyu. Geng Chu Qingcheng tercengang, sebuah tantangan yang diberikan secara pribadi oleh Raja Naga Pengguncang Surga, Huangpu Qingtian. Ini adalah penghormatan terbesar yang dapat diimpikan oleh setiap fanatik bela diri. Xie Tianxiang praktis merasa iri. Jika saja Huangpu Qingtian memberinya tantangan, dia akan melompat-lompat kegirangan sepanjang tahun. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Qingcheng berkata, bocah itu dingin dan kejam, tapi dia adalah satu-satunya kesempatan kita untuk memenangkan ini. Semua orang akan pergi dan menemukan Zhuo Fan. Ya, Zhuo Fan adalah satu-satunya harapan terakhir mereka. Bab 283, Pembalikan. Tim yang terdiri dari 100 orang sedang berjalan melalui hutan yang gelap dan suram. Mereka berbicara dan tertawa seolah-olah Beast King Mountain yang mematikan hanyalah pertunjukan sampingan belaka. Pemuda yang memimpin terlihat sangat bosan, memastikan untuk menunjukkan setiap langkahnya sambil menguap panjang. Dia adalah ketakutan dari semua 6 naga dan 1 Phoenix, satu-satunya naga iblis yang melonjak, Zhuo Fan. Sejak dia menyelamatkan kelompok ini, dia langsung dijadikan pemimpin dan sekarang mengambil alih posisi saat mereka berjalan melewati hutan. Orang-orang ini juga sangat lemah, berasal dari klan kelas 3 dan 2, tidak cukup cepat untuk mengimbanginya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menghentikan segalanya dan memperlambat. Awal perjalanan dipenuhi dengan suasana hati yang suram, ketakutan akan apa yang akan terjadi. Namun setelah beberapa kali bertemu dengan makhluk spiritual tingkat 4-5, masing-masing diselingi oleh tatapan kotor Zhuo Fan, semuanya berubah. Mereka terpesona oleh kekuatan Zhuo Fan, tidak hanya membawa sedikit rasa aman di lubang neraka ini. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga mereka menganggap pertempuran terakhir sebagai perjalanan wisata. Selama Zhuo Fan ada, keamanan mereka terjamin. Relaksasi diberikan pada saat ini. Zhuo Fan tidak menginginkan apapun selain membuang kesedihan mereka, tetapi karena Luo Yunhai telah menerima pendidikan lurus Dugu Zantian, dia terpaksa menanggung beban berat ini dalam pencarian kunci dan jalan keluar yang sangat lambat. Sejujurnya, Zhuo Fan tidak mencari pil suci penuh tetapi mencari jalan keluar. Harapan terbesarnya saat ini adalah jalan keluar dan kunci untuk membasmi hama di belakangnya dan bebas pulang. Sayangnya dia masih terjebak di hutan ini dan menghabiskan waktu 5 hari untuk itu. Bukan hanya dia tidak menemukan satu kunci pun, pintu keluarnya juga sepertinya berusaha menghindarinya. Zhuo Fan menghela nafas untuk kesekian kalinya, memutar kepalanya ke belakang ke arah kelompok yang tertawa itu, dan membentak, hentikan obrolan itu. Kami tidak sedang tur di sini. Bersikaplah lebih serius dan perhatikan baik-baik pintu keluar atau kunci apapun. Jangan biarkan ada hal yang terlewat. Semakin cepat kita menemukannya, semakin cepat kita meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kamu akan aman dan aku akan bebas, mengerti? Ya, respons yang menggigil menyambut perintah bergengsi Zhuo Fan. Namun setelah 3 menit berlalu, mereka melakukannya lagi. Tanpa bahaya yang menghantui mereka setiap menit, siapapun akan bersantai dan rileks karena mengetahui hidup mereka berada di tangan yang aman. Suasana hati Zhuo Fan semakin merosot, berharap tidak lebih dari melemparkan orang-orang tak berguna ini ke serigala, atau makhluk spiritual apapun. Tapi dia tidak bisa, tidak dengan Sue Ningsiang yang ramah dan baik hati. Maafkan aku, sejak kapan aku menjadi begitu lembut? Kemarahan Zhuo Fan kembali berkobar. Senyuman menawan dan manis Sue Ningsiang datang tepat pada waktunya dan dia menaruh karangan bunga cerah padanya. Kakak Zhuo, untukmu. Tolong jangan marah. Bagaimana mungkin aku bisa marah? Memaksakan senyuman, Zhuo Fan merasa ingin menangis.
Luo Yunhai hampir tertawa. Dia senang Ning'er ada di sini untuk mengekang tindakan kejam kakak laki-laki Zuo, atau pria itu akan mengatur rakyat jelata yang dingin dan tidak terorganisir ini sekarang. Dan jika seseorang memperhitungkan metode kejamnya, bentuk apapun yang dilakukan orang-orang ini, itu lebih dekat ke neraka daripada apapun. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak yang bisa lolos dari kehidupan mereka? Luo Yunhai menggigil saat dia mengingat tingkat kelangsungan hidup rezim pelatihan penjaga klan Luo. 10 pengawalnya memang orang-orang aneh, tapi mereka semua lolos dari kematian hanya dengan sedikit usaha. Pada satu titik dalam tindakan penghilangan klasik Zuo Fan, Kapten Pang membocorkan rahasia pelatihan yang kejam dan tidak manusiawi ini. Ketika satu dari 100 pemuda elit yang bertahan hidup merupakan hal yang patut dirayakan. Dia sangat ketakutan saat itu. Mereka tidak membentuk penjaga, tapi membunuh mesin sesuai keinginan klan Luo. Dia berada di pasukan Dugu Zantian selama 3 tahun saat itu. Meskipun para penjaga muda ini sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa, lebih kuat daripada seorang jenderal yang telah berperang selama puluhan tahun, kekejaman pelatihan mereka membuatnya hancur. Setelah mempertimbangkan secara hati-hati dengan saudara perempuannya, mereka menghentikannya. Klan Luo tidak lagi menyambut pemuda untuk berlatih. Dia juga belum mendapatkan kesempatan bagus untuk menyampaikan berita ini kepada Zuo Fan. Lebih tepatnya dia tidak memilikinya dalam dirinya. Dia takut akan nyawanya bahwa Zuo Fan akan berbalik dan mulai mengutuknya ke surga. Keadaannya menjadi sangat buruk sehingga dia memutuskan untuk menguburnya selama-lamanya. Gemerisik. Pergerakan tiba-tiba dari semak menarik perhatian Zuo Fan. Siapa di sana? Keluar sekarang atau mati selamanya. Kakak Zuo, ini aku. Suara malu-malu mengikuti penampilan wajah merah Dong Xiaowan diikuti oleh desahan Dong Tianba. Setiap kali saudara perempuannya melihat Zuo Fan, dia pingsan dan menjadi malu, meskipun pria itu tidak pernah melihatnya lagi. Dan benar saja, Zuo Fan menoleh ke Dong Tianba. Hanya Sue Ningxiang yang bergegas mendekat dan meraih tangan gadis itu dengan gembira. Sister Waner, kamu baik-baik saja. Dong Xiaowan tersenyum dan mengintip ke arah Zuo Fan. Ada apa? Apakah kamu tidak menemukan sekutu lain? Kalau begitu bergabunglah dengan kami, yang lemah, tim wanita dan anak-anak. Zuo Fan menunjuk kembali ke gerombolan biasa. Hah? Sue Ningxiang dan Dong Xiaowan terkikik. Sue Ningxiang memutar matanya, kakak Zuo, di mana kita lemah? Kami, 100, bahkan melawan ribuan Lin Xuanfeng. Meskipun pada akhirnya kami dikalahkan dan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sue Ningxiang menjulurkan dagunya, sementara 100 orang itu mengangguk dengan wajah merah. Dalam suasana hati yang suram, Zuo Fan balas melotot, kamu berani mengakuinya padahal kamu sekarang hanyalah sekelompok orang yang buruk dan malas. Bukankah ini salahmu? Sue Ningxiang tersenyum, kata-katanya cukup tajam, ini salahmu karena begitu kuat. Dengan Anda sebagai benteng keamanan kami tidak punya alasan untuk berpikir untuk bertempur. Zuo Fan merasa ingin menangis, bagaimana logikanya? Namun berkat campur tangan Sue Ningxiang, Zuo Fan siap menerima kata-kata itu. Jika itu orang lain, dia akan menendangnya ke bulan. Dong Xiaowan memandang Sue Ningxiang dengan kagum karena bisa mengolok-olok kakak laki-laki Zuo dengan santai. Dong Tianba menggelengkan kepalanya melihat kegilaan adiknya dan berkata dengan serius, saudara Zuo, saya akan jujur. Aku telah mencarimu atas perintah gedung Lord Chu. Chu Qingcheng. Zuo Fan merasa gelisah, bukankah seharusnya dia ada di luar sana mencari kunci, jalan keluar, dan bringing secret pills? Untuk apa dia mengejarku? Dong Tianba berkata, tidak benar mengatakan itu adalah bangunan Lord Chu, tapi Huangpu Qingtian memberimu tantangan. Dia memiliki Bringing Secret Pill bersamanya dan mendengar tentang Anda mengambil tangan Lin Xuanfeng bahkan tanpa menunjukkan diri Anda. Dia kemudian menantangmu untuk mencoba dan meminum pil darinya. Jadi dia memilih tempat untuk bertahan, menungguku menjawab tantangannya. Zuo Fan mengangkat alis. Dong Tianba mengangguk, ya. Kalau begitu biarkan pengisap itu menunggu.
Aku akan mengambil 3 pil suci penuh lainnya, kuncinya, dan mencari jalan keluar. Hanya dengan begitu aku akan mendapatkan pil terakhir darinya dan aku akan menjadi pemenang sesungguhnya. Zuo Fan menyeringai, hahaha, kita sekarang punya banyak waktu dan kalian tidak perlu khawatir untuk bertemu Regent Estate. Jadi berpencar dan cari, terutama pil suci penuh, dan Anda akan diberi hadiah. Oh, mereka bersorak, terpengaruh oleh antusiasme Zuo Fan. Dong Tianba tercengang, tunggu, saudara Zuo, bukankah menghormati tantangan akan membuat orang memanggilmu pengecut? Anda adalah sekutu kami. Apakah Anda tidak peduli dengan reputasi kami? Kami tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kami di hadapan mereka, bahan tertawaan bagi dunia. Kami semua menunggu Anda untuk melakukan pembalikan. Bodoh, katakan saja kamu tidak menemukanku. Ini akan bekerja dengan baik. Selain itu, apa yang bisa membantu saya dari hal-hal timpang seperti kehormatan? Setelah aku mendapatkan semuanya, aku akan menamparnya dengan baik. Itulah cara terbaik untuk mendapatkan kemenangan akhir. Jadi apa perlunya repot tentang pembalikan dan apa yang tidak? Zuo Fan menyeringai, akhirnya dalam suasana hati yang ceria, saya tidak pernah peduli dengan hal-hal kosong seperti itu dalam hidup saya. Apa yang bisa saya rasakan dan gunakan adalah yang paling penting, hahaha. Sisanya juga tertawa. Soaring Demonic Dragon tidak lazim, itu sudah pasti. Sekarang mereka mengerti mengapa dia membuat pusing Regent Estate selama 1 dekade terakhir. Menurutmu sedikit tantangan sudah cukup untuk memaksa seseorang muncul? Untuk apa? Sesuatu yang fana seperti kehormatan. Padahal dia sebenarnya meludahi apapun yang mirip dengan itu. Dia juga tidak punya apa-apa. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang, ya? Naga iblis melonjak bukanlah kultivator biasa, dia adalah intisari dari kultivasi iblis. Tidak ada yang melihat Zuo Fan sebagai seorang pengecut, tidak peduli bagaimana kelihatannya. Alih-alih berpikir dia adalah seorang bajingan yang memalukan dan tidak terhormat, mereka menganggapnya sebagai pria yang berani dan sangat licik. Dia mempermainkan musuhnya seperti biola. Begitulah seharusnya seorang pemimpin sejati bertindak. Mengikuti dia, masa depanku tidak terbatas. Dong Tianba mengetahui karakter Zuo Fan dan menghela nafas, saya tidak punya pilihan selain melaporkan kembali ke gedung Lord Chu tentang tanggapan Anda. Tapi gedung Lord Chu tidak akan hanya menanggung penghinaan dan suatu hari nanti. Tunggu sebentar, Huangpu Qingtian menantangku. Jadi jika aku tidak pergi, dia hanya akan malu mempunyai sekutu seperti itu. Apa maksudnya dengan penghinaan? Zuo Fan bingung. Dong Tianba menghela nafas, menceritakan apa yang terjadi kepada Zuo Fan yang muram. Dong Tianba mengakhiri dengan, dalam keputusasaan, gedung Lord Chu menyuruh kami mencari kunci dan pulang. Namun tantangan Huangpu Qingtian membawa secercah harapan. Dan karena Anda menolak untuk menghormatinya. Baiklah, aku mengerti. Zuo Fan memecatnya. Matanya mengamuk, tinjunya mengepal. Karena dia yang memulai semua ini, maka aku harus menyelesaikannya. Dong Tianba sangat gembira, tapi tidak lama. Apa yang dikatakan Zuo Fan selanjutnya membuatnya bergidik. Dia harus membayar mahal untuk mengotak-atik orang-orangku. Bab 284 dicambuk. Sejak Chu Qingcheng mendapat tantangan Huangpu Qingtian, timnya tidak beranjak dari tempatnya, berdiri tepat di sebelah batu keluar kayu di hutan lebat. Hanya orang-orang di bawah mereka yang berlari ke sana kemari untuk mencari Zuo Fan. Tetapi bahkan setelah 9 hari, tidak ada yang kembali membawa kabar baik. Ini hanya bekerja untuk menenggelamkan suasana hati mereka lebih rendah lagi, tidak tahu kapan mereka bisa membalikkan penghinaan ini. Hal ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi atau semangat mereka akan runtuh. Tidak ada gunanya menunda debat esoterik ini dan pulang ke rumah adalah hal yang paling disarankan. Semua orang menghela nafas. Siapa yang tahu perdebatan esoterik akan begitu kejam bagi mereka, menaruh seluruh harapan mereka hanya pada satu orang. Penonton di luar batu elemental nasional terlihat sangat bersemangat. Baik itu gedung bunga melayang, atau Regent Estate, masing-masing berharap untuk melihat Huangpu Qingtian dan Zuo Fan bertarung, untuk melihat siapa pemenang sebenarnya dalam pertempuran terakhir ini.
Pintu keluar batu kayu ada di depan. Ya, bangunan Lord Chu sedang menunggu di sana bersama yang lain. Sebuah suara yang familiar memasuki telinga mereka. Mata mereka berbinar dan senang melihat saudara Dong memimpin Zuo Fan. Bahkan Luo Yunhai, Sue Ningxiang dan banyak lainnya juga ada di sana. Mereka sangat gembira saat mengepung mereka dalam sekejap. Xie Tianyang juga sangat gembira dalam tawanya. Hahaha, kamu akhirnya sampai di sini. Untunglah kalian semua baik-baik saja. Hahaha, begitulah sikap saudara-saudara yang mengalami neraka, senang bertemu satu sama lain. Saya sangat bahagia karena saya tidak melintasi ribuan mil dengan sia-sia. Jangan takut, sekarang aku di sini, aku akan membuat semuanya lebih baik. Lihat bagaimana saudaramu akan menunjukkan kekuatan dan barang curiannya. Zuo Fan tersenyum dan membuka tangannya saat dia berjalan ke Xie Tianyang. Hanya tangannya yang dikibaskan saat pria itu langsung menuju ke Sue Ningxiang dan saudara laki-lakinya, Ninger. Sejak kita berpisah dari teleportasi, aku mencari ke seluruh langit dan bumi untuk menemukanmu. Saya sangat khawatir. Aku lega kamu baik-baik saja. Xie Tianyang menghela nafas yang tidak dia sadari. Wajah Zuo Fan berkedut dan menatap pria itu dengan tatapan dingin. Xie Tianyang, kamu bahkan tidak peduli apa yang mungkin terjadi pada saudaramu tersayang. Kamu, monster, aku hanya peduli pada diriku sendiri, bukan kamu. Mendengus Xie Tianyang. Yang lain tertawa melihat kelakuan mereka. Namun Zuo Fan sangat marah, hanya berharap menendangnya di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setidaknya yang bisa kamu lakukan hanyalah berpura-pura, brengsek. Apakah ini yang dilakukan saudara laki-laki saat ini? Dasar bajingan jelas tidak tahu arti kawan sebelum wanita. Dong Tianba melihat Zuo Fan merajuk dan teringat pada Song Yu. Hahaha, saudara Zuo, apakah kamu ingat obrolan kita di kota bunga melayang? Ini adalah jenis binatang yang dimiliki manusia. Kamu sama saja, jadi cobalah untuk memahaminya. Menatapnya, Zuo Fan tidak mengungkapkan kekesalannya. Aku bukan kuda poni seperti kalian. Aku bukanlah orang yang akan memberikan hatiku begitu saja kepada wanita manapun yang kulihat. Dong Tianba tertawa, tahu persis apa yang dipikirkannya. Terkadang kamu bahkan tidak mengetahui jati dirimu yang sebenarnya. Dong Tianba menoleh ke arah Chu Qingcheng dan membungkuk, gedung Tuan Chu, saya telah menemukan Zuo Fan. Mengangguk, mata Chu Qingcheng tidak pernah lepas dari Zuo Fan. Dia berjalan mendekat dengan tatapan dingin. Zuo Fan merasakan niat membunuh menghantamnya dan melihatnya mendekat dengan tatapan sedingin es. Menggigil karena alasan yang aneh, Zuo Fan bahkan merasa takut, tetapi dia tetap menjaga poker face up-nya. Apakah kamu tahu mengapa kami mencarimu? Nada suara Chu Qingcheng datar. Zuo Fan mengangguk dengan kaku, ya. Lalu apa yang kamu lihat? Pergilah. Sudah saatnya Anda melakukan bagian Anda sebagai sekutu dan mulai bekerja. Tatapan Chu Qingcheng yang kejam menusuknya. Itu sangat dingin bahkan dia pun kedinginan. Zuo Fan tidak menjawab dan langsung terbang. Dia menghela nafas dalam. Setelah apa yang terjadi di Dragon Cloud City, Chu Qingcheng pasti membenci keberanianku. Lebih baik begini, kami hanya sekutu, tidak lebih. Kaisar Iblis seperti dia lebih baik melepaskan beban seperti itu dari pundaknya sesegera mungkin. Mata Zuo Fan menjadi fokus, menghilang dari pandangan mereka saat dia meningkatkan kecepatannya. Chu Qingcheng memperhatikannya pergi dengan kemarahan yang jelas di wajahnya. Dia bahkan tidak mau menyapaku. Xiao Dandan melompatinya dan berkata dengan malu-malu, saudari Qingcheng, bukankah kamu mungkin terlalu keras pada sayang? Apa yang terlalu sulit? Tidak ada gunanya bekerja dengan pria dingin seperti dia. Dan kamu, berhenti memanggilnya sayang ke kiri dan ke kanan. Dia tidak pantas dipanggil seperti itu oleh wanita manapun. Chu Qingcheng mengalihkan kemarahannya padanya dan melotot. Xiao Dandan tersentak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chu Qingcheng yang bangga berkobar seperti itu. Lalu, terdengar tawa kecil. Ninger, kamu telah dikepung oleh ribuan tentara, apakah kamu terluka di mana saja? Sue Ningxiang menunjukkan kekhawatirannya setelah mendengar apa yang terjadi padanya.
Sue Ningsiang menepis kekhawatirannya, saya baik-baik saja. Kakak Zuo mampir dan menyelamatkan kami. Dia bahkan merusak tangan Ling Xuanfeng. Dengan adanya kakak laki-laki Zuo, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Pendatang baru lainnya mengangguk. Mereka tidak akan segera melupakan betapa amannya mereka dengan adanya Zuo Fan. Suasana hati si Etienne yang memburuk, bajingan itu memang luar biasa, tapi busuk sampai ke intinya. Bagaimana kamu bisa tahan? Kakak Zuo adalah gambaran kesopanan. Meski ada orang yang harus dicambuk, tapi amarahnya bisa diatasi dengan cukup cepat. Kami semua bersenang-senang bersamanya sejauh ini. Sue Ningsiang mengedipkan matanya yang penuh khayalan. Yang lebih parahnya, yang lain juga mengangguk. Mereka telah berjalan-jalan menyenangkan melalui Gunung Bisking selama berhari-hari, bahkan jika mereka bertemu dengan binatang spiritual tingkat 6, mereka bahkan akan menunjukkannya kepada putra mereka untuk diamati. Mereka begitu riang sehingga tidak menyadari bahayanya. Kemungkinan besar ini adalah satu-satunya saat mereka merasa seperti ini. Karena lain kali mereka datang ke sini dan bertemu dengan makhluk spiritual, mereka akan berakhir sebagai makan malamnya. Singkatnya, berkat kasih karunia Zuo Fan mereka begitu riang. Xie Tianyang melihat pemujaan di mata mereka, kilau di mata Sue Ningsiang, dan mengutuk dalam hati, bukankah ini semua ada padamu? Dengan sifat buruk bajingan itu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dengan kelompok ini. Luo Yunhai tersenyum, bersyukur Ning'er ada di sana bersama mereka. Tapi itu hanya memicu jangkauan Chu Qingcheng. Bagaimana dia bisa tersenyum pada orang lain tapi bersikap dingin padaku? Dong Tianba memperhatikan dan tertawa datar. Gedung Lord Chu, ada sesuatu yang ingin saya katakan, tapi itu mungkin tidak pantas. Langsung saja, bentak Chu Qingcheng. Dong Tianba berkata dengan canggung, Gedung Lord Chu, Anda juga tahu tentang urusan saya di masa lalu. Berkeliaran dari satu bunga ke bunga lainnya, tanpa meninggalkan satupun daunnya, dia terdiam. Tatapan tajam Chu Qingcheng membuatnya takut kembali ke jalurnya saat dia menjelaskan, Gedung Tuan Chu, jangan salah paham, itu semua sudah berlalu. Sekarang saya membuka lembaran baru, menjadi benteng keluhuran dan martabat. Lalu kenapa menyebutkannya? Tatapan dingin Chu Qingcheng membuat Dong Tianba semakin percaya diri. Dong Tianba berkeringat ketakutan, Gedung Lord Chu, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mungkin tidak memiliki prestasi dan saya masih bodoh dalam banyak aspek, tetapi dalam hal percintaan, saya tidak ada bandingannya. Menurutku, saudara Zuo mungkin dipenuhi bunga lili, namun hanya 3 yang menarik perhatiannya. Dan dia bahkan tidak menyadarinya. Oh, Chu Qingcheng mengangkat alisnya, lanjutkan. Menyeka alisnya, Dong Tianba berkata, dengan mataku yang luar biasa, aku menyadari mereka adalah Luo Yunchang, Sue Ningsiang, dan kamu, bangunan Lord Chu. Wanita lain yang tidak pernah dia pedulikan, termasuk saudara perempuanku, dengan enggan. Kenapa aku yang terakhir? Suasana hati Chu Qingcheng langsung berubah, menyalahkannya. Gedung bunga melayang berkeringat lebih keras, tidak ada amarah saat seorang wanita mencemooh. Seorang wanita bahkan tidak setuju untuk mengambil daftar nama ini jika dia bukan yang pertama. Dan Gedung Lord Chu juga bukan wanita biasa, tapi pemimpin Gedung Bunga Melayang. Tapi dia masih tersenyum, Gedung Lord Chu, ini tidak ada hubungannya dengan tempatmu di hatinya. Dia hanya punya perasaan pada kalian bertiga. Tolong jangan salah paham. Mengangkat alisnya, Chu Qingcheng mengangguk. Menelan dengan datar, Dong Tianba berubah menjadi serius. Saudara Zuo merasa bertanggung jawab atas kehilangan klan Luo, menunjukkan perhatiannya sebagai seorang kerabat. Adapun untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih, saya tidak yakin. Chu Qingcheng mengangguk. Zuo Fan selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh, tapi dia selalu baik pada klan Luo. Dia memang mengambil tanggung jawab sendiri ketika menyangkut masa depan klan. Dong Tianba kemudian melirik ke arah Sue Ningsiang yang ceria. Adapun Nona Sue muda, dia polos dan naif, suatu hal yang langka di dunia ini. Saudara Zuo melihatnya sebagai adik perempuannya, meskipun sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu yang lebih di antara mereka. Chu Qingcheng melihat dengan tatapan bingung saat senyuman muncul di bibirnya.
Dia adalah anak yang lugu sehingga bahkan wanita seperti dia akan mengasihani gadis itu, belum lagi beberapa pria busuk. Dong Tianba kemudian sampai pada inti dari semuanya dan berkata dengan ketakutan, sementara edifice Lord Chu adalah wanita yang berkarakter, luhur dan halus, pantas menyandang gelar Ascending Ice Phoenix. Tapi saudara Zuo menganggapmu sebagai apa? Chu Qingcheng bertanya dengan tidak sabar. Dong Tianba menggertakkan giginya, henpeking dia. Chu Qingcheng tersipu dan kebahagiaan yang manis dan lengket menginfeksi hatinya. Bukankah itu dicambuk, di bawah jempol istri? Itu membuatku menjadi orang yang paling dekat di antara ketiganya di hatinya. Bab 285, Kedatangan Naga Iblis. Aduh, aduh, aduh. 3 ledakan mengganggu kelancaran Zuo Fan. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga dia hampir melakukan penyelaman yang tidak terjadwal. Ini lebih dari sekedar kutukan, mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. Siapa yang sangat membenciku? Apakah itu Chu Qingcheng? Apakah kemarahannya melebihi kemarahannya? Dengan gemetar, Zuo Fan membuang pikiran itu. Dia tidak menyadari bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chu Qingcheng, tetapi orang yang bertanggung jawab adalah saudara laki-lakinya. Faktanya, niatnya tidak berbeda dengan menguliti Zuo Fan. Syukurlah dia tidak tahu apa yang dikatakan Dong Tianba, atau dia akan panik. Orang ini hampir tidak punya bakat apapun, namun bisa menjadi dokter yang hebat. Bagaimana kamu bisa tahu siapa yang dirindukan hatiku bahkan sebelum aku mengetahuinya? Meskipun dia harus mengagumi keahliannya, bahkan ketika Dong Tianba hanya mengarungi perairan dan tidak pernah benar-benar menyelam. Zuo Fan terus terbang dalam kebingungan. Dia segera tiba di tujuannya dan melepaskan discerning field miliknya. Mata Zuo Fan berbinar gembira. Huang Pu Qingtian, sakit kepala terbesar, tidak ada di sana. Itu tidak bisa lebih baik. Dia akan masuk ke sana dan membasmi hamanya terlebih dahulu. Karena jika mereka memasang jebakan, mereka akan mengganggunya tanpa henti. Itu tidak akan berhasil sama sekali. Dia sekarang mengingat peringatan Luo Yunhai. Huang Pu Qingtian dan rekan-rekannya memikirkan sesuatu yang istimewa hanya untuknya. Lin Xuanfeng membiarkannya lolos ketika dia kehilangan ketenangannya dan Zuo Fan ragu dia begitu pintar sehingga sengaja menyesatkan. Zuo Fan juga mengingatnya. Dia mungkin memiliki Divine Eye of the Void sebagai kartu asnya dalam keluar dari hampir semua situasi, tapi dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Kebanggaan yang penuh kemenangan memicu kejatuhan yang memusingkan. Zuo Fan memastikan untuk tidak pernah membuat kesalahan mendasar seperti membiarkan kekuasaan menguasai kepalanya. Sosok Zuo Fan bersinar dan guntur menghantam bumi pada detik berikutnya, menimbulkan debu. Orang-orang menoleh untuk melihat dengan ketakutan. Dengan hanya anggota klan kelas 3 dan 2 yang lemah, suara keras dan tiba-tiba ini membuat mereka gelisah. Namun ketika debu sudah mengendap, mereka tersentak. Naga iblis yang melonjak, Zuo Fan. Dengan seringai bengkok, mata Zuo Fan melirik calon korbannya. Saya datang, seperti yang diminta, untuk pil suci penuh. Di mana Huang Pu Qingtian? Tuan muda tertua menunggu berhari-hari jadi dia membawa Tuan muda Yu dan Tuan muda Yan untuk mencari 4 lainnya. Pak, mengapa tidak menunggu mereka? Seorang manusia yang jujur, mungkin naif, berbicara tanpa rasa takut. Hal ini meredakan kekhawatiran Zuo Fan. Seringainya semakin lebar, apakah aku mengerti bahwa kamu mendukungku? Tidak pernah. Itu kamu. Saya cukup marah saat ini, dan konsekuensinya mematikan. Zuo Fan memotongnya dengan tatapan haus darahnya. Sekarang, menurutmu siapa yang harus aku bunuh terlebih dahulu? Mereka semua merasa ingin menangis. Kamu jelas punya ide ini sejak awal. Tapi, apa hubungannya ini dengan kita? Huang Pu Qingtian yang mengeluarkan tantangan, bukan kami. Anda tidak hanya melewatkan tanggal jatuh tempo, tetapi juga mengatakan bahwa kami mendukung Anda, itu jelas omong kosong. Kami hanya orang kecil, mengapa melampiaskannya pada kami? Menurutmu kita adalah sasaran empuk, bukan? Ketakutan melanda hati mereka karena mereka telah lama mendengar tentang kekuatan Zuo Fan.
Baik itu ejekan yang dia lemparkan ke 7 rumah dengan membunuh orang yang lebih tua, atau melalui pembantaian ribuan orang di panggung pertempuran. Bahkan 6 naga dan 1 phoenix pun tidak ingin macam-macam dengannya, apalagi mereka semua. Tapi kemudian setan itu tetap datang. Dan yang lebih parah lagi, dia mendarat tepat ketika bos besar itu sedang berjalan-jalan. Bisakah mereka melawannya? Wajah-wajah yang pahit dan pasrah menjawab banyak sekali. Tuan Muda Zuo, kami hanyalah pesuruh. Akan sangat memalukan bagi Anda, Tuan, jika Anda membunuh kami. Seseorang berbicara dengan suara tenang, cukup aneh ketika seseorang melihat tatapan ketakutan dari yang lain. Sisanya menganggukkan kepala dan memberinya acungan jempol secara rahasia. Garis ini merupakan pencegahan yang baik terhadap sebagian besar pukulan besar. Karena itu menimbulkan rasa tidak enak di mulut mereka mendengar rumor tentang mereka yang memilih yang lemah. Semakin hebat orangnya, semakin besar pula pencegahannya. Ambil contoh 6 naga dan 1 phoenix. Selama masih ada yang tersisa, mereka tidak akan berusaha keras untuk memakan kentang goreng kecil-kecilan. Bukan karena akhlaknya yang luhur dan mulia, jauh dari itu, melainkan karena mereka merasa hal itu akan menjadi noda bagi silsilahnya. Orang-orang ini sangat lemah, sangat tidak penting, mereka bahkan tidak layak untuk dijadikan orang penting, apalagi membunuh mereka. Jadi, dengan tebakan cerdas itu, yang diambil dari reputasi Zuo Fan yang setara dengan 6 naga dan 1 phoenix, mungkin mereka sudah jelas. Sayang sekali mereka salah besar. Orang-orang seperti Zuo Fan hanya mengutamakan kepentingan pribadi, bukan hal-hal yang tidak berguna dan fana seperti kehormatan dan kemuliaan. Bagi orang yang tidak bermoral seperti dia, memohon kehormatannya, atau kekurangannya, adalah sia-sia. Karena sepanjang hidupnya, dia telah menginjak mati semua orang yang pernah mencobanya. Sambil nyengir lebar-lebar, mata dingin Zuo Fan menatap pria itu dan riak menyapu dirinya. Matanya kehilangan cahaya dan dia terjatuh ke tanah, mati. Membunuh dengan niat. Sisanya melompat mundur karena ketakutan. Meskipun rumor semakin kuat tentang Zuo Fan, hanya setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Radiant Stage, ketakutan muncul yang tiada duanya. Zuo Fan tersenyum, setiap kali saya membunuh, saya melakukannya secara spontan. Tidak ada yang lain untuk itu. Mengenai reputasiku dan apa yang tidak, hahaha, kumohon, aku hanyalah pelayan kecil dari klan kelas 3 yang miskin. Aku jauh di bawah nama-namamu yang termasyur. Tidak ada rasa malu apapun meskipun aku mencabik-cabik kalian semua. Itu hanya membuat mereka semakin pahit. Pang ini bajingan. Sejak kapan pengurus kecil klan kelas 3 yang berdarah, busuk, dan keji itu bisa mengejek 7 rumah dan lolos begitu saja? Kesopanan apa? Dia jelas-jelas sedang pamer. Zuo Fan menangkap pikiran mereka sambil tertawa. Ya, aku sombong, dan aku hanya membunuhmu untuk menghilangkan kebosananku. Jumlah pembunuhan tidak penting, yang penting hiburan. Siapa yang menyuruhmu menjadikanku musuh? Hahaha. Bang. Seolah disambar petir, pikiran mereka menjadi tidak terkendali. Mereka berdiri di sana, membeku dan tersesat, bahkan takut untuk berbicara. Sialan semuanya. Dia adalah iblis yang melarikan diri dari neraka yang tujuan utamanya adalah menghilangkan kebosanannya. Dia adalah seorang psikopat yang tidak memiliki nilai kehidupan. Bahkan murid-murid hedonis dari 7 rumah pun tidak bertekad melakukan pembunuhan besar-besaran. Orang ini hilang, dia psikotik. Ketakutan semakin meningkat hingga mencapai titik kritisnya, tetapi kata-kata terakhir Zuo Fan tetap ada, siapa yang menyuruhmu menjadikanku musuh? Itu adalah deskripsi yang lebih tepat. Mereka semua dicekam oleh rasa takut akan berakhirnya noda darah lagi di tanah. Namun di benak mereka, sebuah obsesi sudah tertanam dalam diri mereka. Tidak ada yang bisa melawan Zuo Fan, dia kehabisan darah. Dan itulah tujuan Zuo Fan selama ini. Dia mungkin tidak mendapatkan rasa hormat dari semua orang, tapi dia akan mendapatkan ketakutan mereka. Manusia bergantung pada kehidupan, gigi dan kuku. Selama mereka takut padanya, mereka tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadapnya.
Terlepas dari plot apa yang sedang dibuat oleh Huang Puqingtian, jika dia mendapat bantuan dari para Sing ini, dia akan menggagalkannya di saat yang paling tidak diharapkan oleh Huang Puqingtian. Sambil juga menghadiahkan iblis hati kepada para pembantunya. Dan untuk memastikan iblis hati itu tidak pergi dalam waktu dekat, matanya bersinar dan 3 orang lainnya pingsan. Mereka benar-benar putus asa pada saat ini. Hahaha, lucu sekali. Selagi kita menunggu Huang Puqingtian, aku akan menghilangkan kebosananku padamu. Sekarang, siapa selanjutnya? Zuo Fan menyeringai jahat khasnya. Sasaran matanya yang berkilau dan menyeramkan menggigil dan hancur karena ketakutan. Namun ada yang berteriak, lari. Hal itu agak membangunkan mereka. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan dipermainkan sampai mati saat ini. Mereka semua berusaha keras untuk menjaga kehidupan miskin mereka tetap utuh. Zuo Fan tersenyum, tapi tidak bergeming. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh mereka, setidaknya tidak sebanyak itu. Dia hanya ingin mengusir rasa takut iblis dalam diri mereka. Meskipun demikian, untuk membuat permainannya lebih dapat dipercaya, Zuo Fan hanya mengambil 2 langkah dan membunuh 5 ahli Bone Tempering lainnya. Sisanya mengira Zuo Fan sedang berburu dan berlari sekuat tenaga. Dengan begitu banyak dari mereka dan hanya 1 dari dia, seseorang pasti akan keluar hidup-hidup. Benar. Masing-masing berharap dia menjadi pemenang yang beruntung. Mereka juga berdoa untuk itu, tidak pernah melambat sedetik pun. Zuo Fan terkekeh dari belakang, menanamkan kengerian yang akan terjadi dalam jiwa mereka. Dia menemukan mereka hampir hilang dari pandangannya, tapi yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Dia bukanlah seorang pecandu yang mendapatkan obatnya dengan membunuh, itu semua agar dia bisa menyelubungi mereka dalam bayangan yang tebal dan tak tergoyahkan sehingga ketika saatnya tiba, mereka akan menggagalkan rencana besar Huang Puqingtian dari dalam. Karena dia menyampaikan maksudnya dengan cukup jelas, mengejar mereka telah kehilangan tujuannya. Dan orang itu benar tentang satu hal, Zuo Fan tidak akan pernah peduli dengan kentang goreng. Sambil menyeringai, mata Zuo Fan berbinar, menunggu Huang Puqingtian. Tapi kemudian dia mendengar suara nafas yang samar. Menyipitkan mata, Zuo Fan berbalik dan membentak, keluar. Zuo Fan bergerak lebih cepat dari orang lain dan meraih tempat persembunyian target. Tapi apa yang dia lihat membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bersambung.